Assalamualaikum, Bu Isma. Waalaikumsalam Pak Widi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Ada yang mau diceritakan? Iya Pak, saya ini merasa gitu Pak ya. Kan saya itu, anak-anak saya itu yang di Muara Gembong, karakternya itu mereka lebih suka belajar aktif. Mereka senang kalau pembelajaran itu tidak monoton. Jadi saya itu biasanya menggunakan permainan dalam pembelajaran. Tetapi di sisi lain ternyata permainan itu membuat mereka menjadi lupa pada esensi pembelajaran yang sebenarnya. Misalnya jadi fokusnya ke permainan, tapi materinya kadang mereka menjadi abai atau lupa gitu Pak. Ada maksud ya, Ya. untuk ketemu sama saya ya. Tujuannya kira-kira apa nih? Jadi tujuan saya itu saya ingin ingin tahu ya model pembelajaran yang sesuai untuk anak-anak saya yang bisa menggabungkan antara permainan tapi sesuai dengan materi pembelajaran sehingga mudah dipahami oleh siswa. Jadi belajarnya santai tapi memahami santai tapi serius gitu. Seperti itu tujuannya. Iya betul Pak. Pengalamannya selama ini gimana? Jadi pengalamannya kalau saya masuk kelas, karena saya mengajar dengan semangat dan ceria, anak-anak memang bahagia ketika di kelas. Kemudian mereka juga senang melakukan permainan, tapi kadang itu dia kelemahannya karena kita fokus kepada permainan, mereka menjadi lupa pada materi. Jadi mereka senangnya hanya bermainnya saja, misalkan begitu. Tapi materinya kadang mereka jadi tidak memahami, kurang memahami gitu. Tapi mereka asyik memang ketika belajar, tetapi materinya kurang mereka pahami. Gitu. Itu terlihat misalkan ketika ulangan, ketika ulangan nilainya tidak ini gitu. Ada beberapa yang masih di bawah KKM gitu. Berarti ada kendala lain selain itu? Tidak ada Pak, saya rasa kendalanya itu saja. Jadi karena keasikan bermain mereka menjadi kurang memahami materi yang saya sampaikan. Padahal di dalam permainan itu saya selipkan materi juga, tapi mereka tidak fokus pada materi yang saya sampaikan. Jadi luar biasa sebenarnya ya. Mereka antusias berarti ya. Untuk proses pembelajaran sendiri, waktunya yang digunakan ini ya cukup ya? Waktu yang digunakan cukup untuk itu semua ya. Cukup. Terus dari Bu Isma kira-kira gimana Mas untuk mengatasi kendala tadi? Untuk mengatasi kendala tadi sepertinya saya harus mencari ya model pembelajaran yang sesuai untuk anak-anak saya, sehingga walaupun mereka bermain, mereka tetap menguasai materi yang saya sampaikan. Apa ya kira-kira? Udah ada gambaran? Sebentar ya Pak. Kalau snowball throwing gimana ya Pak? Snowball throwing ya, seperti apa itu? Jadi permainan yang menggunakan bola, ini namanya bola salju, jadi pakai kertas gitu ya, pakai kertas yang kita buat seperti bola, lalu kita lemparkan pada mereka, dan yang kebagian bola itu atau yang mendapat lemparan itu mereka menyampaikan materi yang sudah saya sampaikan kepada mereka. Jadi mereka mengulang kembali gitu materi yang sudah saya sampaikan. Bagaimana? Ya. Menurut Ibu, kalau diterapkan bagaimana itu ke anak-anak? Itu kan belum saya terapkan, tapi sepertinya sih akan memudahkan siswa untuk memahami materi kalau menurut saya, dan menyenangkan juga karena pakai permainan ya tentang itu. Karena ada permainannya Ada ya, permainannya, ya. Terus juga dipancing untuk itu ya Siswa menyampaikan materi. Ya. Oke, sepertinya sudah dapat ya
Iya Pak, iya sepertinya iya ya. Saya sudah dapat jawabannya bahwa saya Luar biasa, mengajar ya. menggunakan metode snowball throwing ya, model snowball throwing. Iya. Ada barangkali apa namanya referensi lain yang bisa dikembangkan? Kalau misalkan selain snowball throwing, bisa juga mungkin dengan apa itu talking stick mungkin. Jadi apa sih stick yang berbicara, misalnya disiapkan kalau tadi menggunakan bola, kalau sekarang menggunakan stick, misalnya kita menggunakan spidol atau apa, lalu kita bergilirkan kepada murid sambil memperdengarkan musik. Nanti ketika musik itu berhenti, sticknya ada di siapa, maka murid itulah yang menyampaikan materi gitu. Atau kita tanyalah tentang kedalaman murid tersebut tentang materi yang sudah kita sampaikan. Bisa juga itu trik itu sebetulnya misalnya kita tahu nih anak ini tidak memperhatikan nih. Nanti kita ketika sticknya diputar, ketika kita tahu anak itu yang tidak memperhatikan, kita berhentikan saja musiknya di situ. Jadi supaya anak itu saya kebagian nih, dia menyesal gitu. Tadi saya nggak mendengarkan sih penjelasan Bu Wisma, jadi dia nanti akan terpacu untuk pada permainan berikutnya dia akan lebih mendengarkan lagi materi supaya ketika nanti suatu saat dia kebagian lagi dia bisa menjelaskan. Mungkin itu ya. Oh iya, keren itu Bu. Sepertinya akan berhasil ya itu ya. Mudah-mudahan berhasil dan akan saya coba terapkan di kelas. Iya, baik. Kayaknya udah luar biasa deh apa yang tadi Bu Wisma utarakan ya. Berarti kira-kira nanti langkahnya apa nih untuk Bu Wisma sendiri akan Bu Wisma lakukan? Langkah yang akan saya lakukan adalah saya pertama akan menerapkan model pembelajaran snowball throwing dan talking stick di dalam kelas. Ada yang Dikumpulin Wisma bisa membantu Wisma untuk melaksanakan itu? Jadi yang bisa membantu saya itu murid saya sendiri maksudnya kerjasama mereka seperti ketika membuat snowball Pakainya pakai wifi. buat bola-bolanya, kemudian ketika talking stick itu aturannya, maksudnya mereka mengikuti sesuai dengan aturan, tidak sembarangan gitu. Menurut saya murid itu sendiri yang saya butuhkan gitu, dukungan dari mereka. Kalau misalnya talking sticknya lempar seenaknya, lempar aja silahkan, nanti tidak kondusif. Jadi murid pun harus mengikuti aturan itu gitu. Saya butuh gitu. Ada pesannya mungkin siapa gitu yang akan Bu Wisma minta bantuan? Untuk minta bantuan itu saya mungkin akan minta teman sejawat ya, yang sesama berbahasa Indonesia tetapi yang mungkin beda kelas, maksudnya ketika kelasnya kosong, jadi beliau bisa ikut masuk kelas, gitu. memantau, mengawasi. Jadi kalau diawasi mungkin anak-anak juga lebih lebih ikut aturan gitu karena merasa diawasi, dan saya juga menjadi terevaluasi nanti kekurangan saya dalam pembelajaran itu apa gitu. Terus untuk murid sendiri ada yang bisa tadi membantu? Orangnya barangkali Bu Wisma udah ada. Oh iya, kalau murid paling saya ke KM-nya. Oh iya. Ketua fungsi kelas gitu. Oke, berarti dalam waktu dekat ini. Dan saya suka ada kapten kelas, Pak. Oh gitu. Iya, Apa jadi itu kapten kelas? jadi setiap pelajaran saya itu setiap minggu itu ada kapten kelasnya masing-masing sesuai absen. Misalkan pertemuan ini kapten kelasnya absen 1. Nah, kapten kelas itu nanti menjadi asisten saya di dalam kelas. Siswalah yang membantu saya, misalkan memberikan stempel ketika bertanya jawab, membantu saya untuk menyiapkan info dan lain sebagainya. Kemudian memantau juga, misalnya ketika snowball throwing dia yang memantau ibu itu kenanya ke siapa, dia yang mengawasi gitu. Kemudian dia ikut memantau lah gitu. Kapan kira-kira bisa dilaksanakan ini? Sebetulnya kalau ini bisa dilaksanakan kalau sudah tatap muka, Pak. Kalau untuk PJJ agak sulit gitu. Dan juga kondisi Muara Gembong juga memang kan dari sinyal kami susah, karena anak-anaknya yang di Muara Bendera. Kalau di Muara Bendera itu tidak ada sinyal, jadi jarak dari Muara Bendera ke Muara Gembong itu sekitar
20 km ya. Jadi itu yang menyulitkan saya untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi itu bisa dilakukan kalau tatap muka. Jadinya guru. Berarti tinggal pembelajaran di daringnya ya. Iya. Pembelajaran daringnya. Oke. Ya, sepertinya cukup Bu Isma. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak Pak, terima kasih. Oh iya. Saya sudah merasa lebih percaya diri lagi untuk mengaplikasikan model atau mengimplementasikan model tersebut di dalam kelas. Oke, berhasil mudah-mudahan ya. Isma ya. Amin. Tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong, observer ngomong. Oke. Observer ngomong. Oh, Ya, dari yang tadi sudah dipraktekkan ya, ini saya menyimpulkan secara keseluruhan sudah sangat baik ya, sangat baik. Dari pertama menentukan tujuan, menyangkap coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk menggali tujuan ya, tujuan dari coach. Kedua, identifikasi. Coach juga sudah banyak mengarahkan bagaimana menggali tadi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Wisma coach maksudnya. Dan juga di situ ada ada kekuatan, ada kelemahan ya. Lalu juga ada kelemahan dan kekuatan yang lainnya berdasarkan pengalaman Wisma sebagai coach. Lalu rencana aksi ini juga sudah sangat baik, coach sudah mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa dan kapan yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah Wisma. Terakhir adalah tanggung jawab. Ini sudah baik ya, sudah berusaha untuk berkolaborasi dengan yang lain ya. Jadi penjelasannya Wisma nanti berkolaborasi dengan anak-anak dan juga mungkin teman-teman yang lainnya seperti itu. Oke, itu dari saya selaku observer. Lanjutkan yang sudah baik ini, dan nanti Bapak dan Ibu refleksikan kembali dan perbaiki. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren.